Shalom, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang luar biasa walaupun dalam situasi kondisi saat ini. Perkenalkan, nama saya Soraya. Saya ingin bercerita, memberikan kesaksian bagaimana perjalanan keimanan saya dari yang dulu belum mengenal akan Tuhan Yesus, dan sampai saat ini saya boleh menerima Tuhan dan boleh hidup dalam kebenaran. Saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Keluarga saya semuanya Muslim. Keluarga besar saya pun demikian, semua Muslim. Singkat cerita, sebelum saya menikah, ya saat ini saya sudah menikah dan dikaruniai 1 orang anak. Dan sebelum saya menikah, waktu itu saya pacaran dengan suami saya, dengan mantan pacar saya. Itu lumayan lama perjalanan pacaran kami. Dan saya tahu kalau suami saya yang sekarang ini adalah seorang Kristen. Tapi pada saat itu saya tidak pernah terlalu memikirkan keyakinannya dia. Nah, tetapi pada suatu saat setelah beberapa lama perjalanan pacaran kami, saya mulai memikirkan bagaimana ini ke depannya dan mau dibawa kemana hubungan ini. Bagaimana kalau kami menikah seperti itu? Saya mau kita berada dalam satu iman yang sama. Dan pada saat itu karena saya masih dalam keyakinan saya yang sebelumnya, jadi saya inginnya ya suami saya ini nantinya bisa ikut keyakinan saya seperti itu. Dan karena juga saya melihat pada saat itu dia bukanlah seorang Kristen yang mungkin bisa dibilang bukan Kristen yang taat, mungkin ya seperti itu. Karena saya jarang melihat dia untuk ikut beribadah di gereja setiap minggu. Jadi saya agak bertanya juga, kalau misalkan memang dia Kristen, kok dia nggak ke gereja seperti itu? Padahal mau saya ya udah ke gereja aja, jadi lebih jelas gitu. Dan ini tuh kok nggak ke gereja, saya nggak pernah ngeliat dia ke gereja seperti itulah. Dan kemudian ya saya mulai berpikir ini nggak bisa seperti ini terus. Saya harus tahu sebenarnya keyakinan dia itu seperti apa gitu. Dan saya ingin pada saat itu justru saya ingin mengajak dia dan memperkenalkan tentang keyakinan saya gitu. Saya justru ingin dia untuk mengikut keyakinan saya apabila nanti kami menikah, seperti itulah rencana saya sebelumnya gitu. Ya, saya mencoba mengambil waktu yang baik untuk berdiskusi masalah keyakinan seperti ini karena saya tahu ini adalah sesuatu yang sensitif. Kemudian pada suatu waktu saya berkesempatan untuk membicarakan masalah ini lebih lanjutnya. Ya, kemudian saya menjelaskan kepada dia tentang bagaimana keyakinan saya, dan ini loh Islam tuh seperti ini. Saya jelasin lah. Dan kemudian dia juga menjelaskan kepada saya tentang Kristen gitu. Ya setelah saya lihat, saya dengar juga dari dia, dia cukup mengerti tentang apa yang dia yakini gitu. Ya, jadi start pada saat itu ya kami berdiskusi tentang keyakinan kami masing-masing, tapi tidak membicarakan bagaimana kalau kami menikah nanti. Jadi saya hanya ingin tahu bagaimana dengan keyakinan dia, dan saya juga ingin dia tahu bagaimana dengan keyakinan yang saya punya gitu. Setelah beberapa kali diskusi seperti itu, waktu itu pada tahun 2008 ya. Nah, ya saya mulai mendengar lah
tentang Yesus secara tidak langsung ya pastinya, karena tadi diskusi kami tadi melalui suami saya ini. Nah, pada tahun 2008 itu, jadi waktu itu saya tidur malam ya seperti biasa, dan di situ saya bermimpi. Saya bermimpi bukan bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak, tapi di dalam mimpi itu, jadi ceritanya di dalam mimpi itu ya saya pacaran dengan suami saya gitu. Itu terus suami saya ceritanya selingkuh di mimpi itu, dan saya merasakan sedih, sakit hati, dendam, marah gitu. Ya perasaan-perasaan yang mungkin secara alami dirasakan seorang manusia apabila dia sakit hati, patah hati seperti itu. Saya kecewa gitu. Saya benar-benar merasakan rasanya tuh ya marah, emosi lah gitu, bergejolak di dalam hati saya. Nah, tapi pada waktu itu di mimpi itu, terus saya bilang gini, saya nggak bisa kayak gini terus. Saya harus kembali ke Tuhan. Saya bilang gitu. Ya, saya harus kembali ke Tuhan. Dalam hati saya, di dalam mimpi itu saya bilang gitu, saya harus kembali ke Tuhan. Terus di situ saya berkata dalam hati saya, di mimpi saya bilang, iya saya harus kembali Tuhan, saya harus kembali ke Tuhan. Kok Tuhan Yesus? Iya, kok Tuhan Yesus? Nah, pas saya bilang itu saya langsung merasakan kedamaian yang luar biasa yang saya nggak pernah rasakan sebelumnya. Pada saat itu saya benar-benar merasa sangat ringan, sangat enteng, seperti tidak ada beban apa-apa di dalam hati saya. Yang sebelumnya saya rasakan semua segala macam hal-hal yang negatif itu seperti terangkat gitu, dan saya seperti bisa melepaskan pengampunan kepada suami saya pada saat itu ya, di mimpi itu gitu. Saya benar-benar merasakan damai sejahtera yang saya tahu saat ini, kata-katanya seperti itu, damai sejahtera. Nah, dan saya pun juga bertahu saat ini kalau itu adalah jamahan dari Roh Kudus gitu. Waktu itu ya memang saya tidak mengerti ya, tapi saya merasakan hal itu, kok ada rasa yang damai yang saya belum pernah rasakan, dan benar-benar sangat luar biasa seperti itu. Kemudian keesokannya saya bertemu dengan pacar saya dan saya ceritakan mengenai mimpi saya ini gitu, dan dia juga kaget dengan apa yang saya alami pada saat mimpi saya itu. Dan dari situ saya mulai pengen tahu tentang siapa sih Yesus ini lebih lagi. Siapa sih Yesus yang bisa memberikan perasaan damai yang saya belum pernah rasakan seumur hidup saya. Itu kemudian saya mulai ingin mencari tahu dia lebih lagi. Justru yang sebelumnya mungkin saya ingin mengajak suami saya untuk mengikut keyakinan saya, ini malah justru saya yang tertarik ke Yesus gitu. Pada waktu itu saya masih kuliah, saya tanya-tanya juga sama teman kuliah saya. Ya, teman saya juga mungkin bingung ya, ini kenapa si sore kok pengen tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi sih dia menceritakan dengan senang hati aja siapa itu Yesus. Dan saya juga mulai searching di website ya, siapa sih Tuhan Yesus, seperti itu. Dan tapi sebelum saya memulai lebih ini lagi, saya mau flashback dulu nih, flashback 2 tahun sebelumnya. Itu 2007, waktu itu papa saya sakit sudah lama, tapi sekarang papa saya sudah almarhum ya. Nah, papa saya sakit ginjal dan diabetes. Nah, pada waktu itu dia bilang sama saya, papa mau dirawat di rumah sakit, dia bilang gitu. Karena ya papa ya memang sudah harus dirawat gitu, dia bilang. Nah, terus pada waktu itu dia jatuh, jadilah dia stroke ringan.
dan dia tidak bisa berbicara pada saat itu, dan kami membawa dia ke rumah sakit. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, ya dia tidak bisa berbicara gitu. Dan waktu itu saya menjaga papa intensif sekali gitu, karena saya tidak mau juga ada terjadi apa-apa dengan dia. Saya ingin merawat dia gitu sebagai anak. Dan kemudian pada waktu lagi mungkin saya sedang keluar mencari obat untuk papa saya, di situ ada mama saya, dan ini pun saya dengar cerita kesaksian dari mama sih. Mama saya bilang sama saya waktu itu, waktu lagi mama nunggu papa di kamar rumah sakit, itu papa seperti ada yang ngajak bicara gitu, padahal ada mama di situ. Papa seperti ada yang ajak bicara, lagi ada yang ajak bicara dia gitu. Terus karena mama saya ngelihat dia menatap seperti menatap seseorang kalau pada saat kita lagi berbicara gitu ya. Dia seperti lagi menatap seseorang dan seperti lagi menyampaikan sesuatu. Terus dia seperti sedang menghitung, anakku ada 5, dia ngitung jadinya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, dan dia seperti sedang berdiskusi dengan seseorang, padahal di situ nggak ada siapa-siapa seperti itu. Nah, semenjak dari situ, papa saya itu udah nggak mau di rumah sakit. Papa saya mau minta pulang gitu. Jadi dia pas saya sampai di rumah sakit, ya mama saya bilang papa dari tadi ya dia pengen minta pulang, dia nggak mau, jadi dia mau turun dari tempat tidur. Sementara kan kalau dia turun, kalau terjadi apa-apa, kalau dia jatuh lagi itu bahaya gitu. Terus saya bilang sama papa saya, "Pak, udah papa di rumah sakit aja, kenapa papa mau pulang? Kan papa bilang papa mau dirawat di rumah sakit. Udah papa dirawat aja dulu di sini, nanti sampai papa sembuh." Terus dia nggak mau. Nah, dia minta, karena dia nggak bisa berbicara, dia minta kertas sama saya untuk dia menuliskan sesuatu seperti itu. Terus saya ambilin kertas, dan saya ambilin juga pulpen pada saat itu. Terus papa saya mencoba menulis, dia mencoba menulis, tapi ternyata dia juga nggak bisa nulis. Jadi tulisannya itu cuma coret-coret, dan dia kesel, kenapa kok saya nggak bisa nulis gitu. Dia mencoba untuk menuliskan sesuatu, untuk seperti memberikan pesan kepada saya dan keluarga saya, tapi dia tidak bisa seperti itu. Dan karena waktu itu tim dokter melihat ini kok papa saya mau turun dari ranjang tempat tidur, dan itu berbahaya buat dia. Nah, jadi tim dokter memutuskan untuk memberikan penenang sama papa gitu, biar dia nggak bolak-balik pengen turun dari tempat tidurnya gitu. Kemudian dokter memberikan suntikan penenang untuk papa saya, dan tetapi setelah papa saya mendapatkan disuntik itu, justru papa saya koma. Jadi papa saya koma, dan memang tidak lama papa saya dirawat di rumah sakit, hanya 2 hari 1 malam. Kemudian saya tidak menyampaikan kepada suami saya pada saat itu bagaimana keadaan papa, karena saya masih berharap dia bisa sembuh gitu. Nah, keesokan harinya tim dokter itu memanggil saya sebagai perwakilan keluarga anak yang tertua. Terus mereka bilang gini, kami tim dokter sudah berusaha yang terbaik, sudah melakukan yang terbaik, dan tinggal pihak keluarga untuk mendoakan kesembuhan papa Anda, seperti itu. Dan saya mendengar seperti itu, saya seperti ya udah tahu bahwa ini tuh bukan kabar baik yang mau saya dengar, seperti ada sesuatu yang akan terjadi sama papa saya. Tapi saya masih berharap papa saya bisa sembuh pada saat itu. Dan waktu suami saya menelpon, pacar saya pada saat itu ya, suami saya nelpon, saya nggak bilang bagaimana keadaan papa gitu. Nah, dia nggak tahu di kamar mana papa saya dirawat. Nah, waktu lagi udah seperti
tidak ada harapan, makin memburuk keadaan papa saya. Terus jadi suami saya ternyata datang ke rumah sakit. Saya juga kaget, tiba-tiba dia udah ada sudah masuk ke ruangan papa saya dirawat. Kemudian di situ papa saya pergi gitu. Dan ya kami, ya keluarga benar-benar merasa kehilangan ya. Dan memang seperti papa saya menunggu seseorang, dan pas suami saya datang papa saya pergi. Nah, itu pun ada ceritanya lagi. Jadi saya tahu cerita ini pun setelah beberapa lama papa saya meninggal. Setelah beberapa bulan papa saya meninggal, suami saya baru memberikan kesaksian ini. Dia bilang gini, waktu lagi papa kamu hari terakhir papa kamu, kan waktu itu ya dia di rumah, dia posisi di rumah. Terus dia bilang, aku lihat papa kamu di depan pintu, nggak jauh dari tempat dia duduk. Papa kamu pakai baju kemeja lengan pendek. Terus aku bilang, oh iya, papa memang suka pakai kemeja lengan pendek. Iya, dia pakai kemeja lengan pendek. Terus tapi saya nggak berani lihat dari batas sini ke atas. Saya hanya berani lihat dari sini ke bawah. Dan itu papa kamu. Makanya setelah saya lihat itu, saya langsung ngerasa ini sepertinya papanya Ayah mau pergi. Gitu. Saya harus segera ke sana. Dan padahal pada saat itu saya nggak menginformasikan kepada suami saya di mana, di ruang berapa papa saya dirawat. Ya saya tahu-tahu dia udah datang gitu. Pas dia datang papa saya pergi. Itu. Terus ya suami saya bilang, ya papa kamu seperti kayak mau menitipkan kamu ke saya gitu. Dan di situ saya juga, ya ampun kok sampai kayak gini gitu. Kalau memang suami saya tidak baik untuk saya, kenapa papa saya mau menitipkan saya kepada dia gitu. Nah, ya setelah itulah ya 2007 papa saya meninggal. 2008 saya mengalami mimpi. Saya mulai mencari tahu tentang Tuhan Yesus. Dan nggak lama dari itu saya mempunyai, setelah mimpi itu saya seperti mempunyai iman, keberanian untuk menyatakan keyakinan saya. Jadi saya ingin keluarga saya tahu mengenai keyakinan saya yang baru. Saya memang baru tahu sedikit tentang Tuhan Yesus, tapi saya yakin tentang Tuhan yang saya yakini sekarang ini seperti itu. Dan saya mau terima dia, saya mau baptis. Tapi sebelum saya baptis, saya harus kasih tahu keluarga saya terlebih dahulu. Dan pada waktu itu saya kasih tahu adik saya yang di bawah saya persis. Kemudian ya dia memang sempat mendebat saya masalah agama, dan di situ saya tidak bisa berkata apa-apa. Setelah saya mendengarkan dia berbicara, terus saya bilang sama dia, saya tetap kakak kamu yang sama. Saya tidak berubah, hanya keyakinan saya yang berubah, tapi saya tetap sama gitu. Dan akhirnya adik saya peluk saya dan dia bilang, saya menghargai keputusan kamu. Kalau memang kamu yakini itu, ya silakan jalani. Dan setelah itu saya baru bilang sama mama saya. Nah, pada saat saya bilang sama mama saya mengenai keyakinan saya yang baru dan rencana saya ingin dibaptis, mama saya pasti terkejut, pasti shock. Ya di situ memang ya dia kaget, dia shock, dia nangis, kenapa kok bisa seperti ini. Dan ya saya bilang, ya ini udah keyakinan saya yang baru, memang saya belum mengerti, tapi saya percaya.
Dan setelah itu saya nggak boleh pergi keluar selama 1 minggu pada waktu itu. Ya, keluarga besar saya setelah mendengar kabar itu, mereka semua langsung kaget pastinya dan bereaksi ya cukup luar biasa, karena memang dari keluarga besar saya tidak ada yang beragama Kristen seperti itu. Kemudian mama saya meminta saya untuk diruqyah. Nah, jadi singkat cerita lagi, saya ikut menjalani proses ruqyah karena waktu itu om saya bilang, ya kamu ikuti aja permintaan dari keluarga untuk kamu diruqyah, karena mereka berpikir suami saya ngerjain saya gitu, mengguna-guna saya, jadi saya berubah seperti ini, pasti ada sesuatu seperti itu. Terus ya saya bilang sama om saya, ya kalau memang Tuhan yang ada di dalam saya, masa mereka mau mengusir Tuhan yang ada di dalam saya? Ya udah, oke, saya ikuti permintaan mereka untuk ruqyah. Tapi sebenarnya iman saya sudah berbeda, jadi saya harus mengikuti. Ya saya ngambil wudhu, terus ya pakai mukena, kemudian ada ustadz yang mendoakan saya, baca-baca ayat. Ada satu orang juga di belakang menjaga kalau saya kenapa-napa. Nah, tapi ya setelah saya menjalani proses ruqyah itu mungkin kira-kira 1 jam, yang memang tidak terjadi apa-apa dengan saya. Dan setelah itu saya bisa keluar dari rumah. Kemudian saya memutuskan untuk baptis. Saya baptis pada tahun 2009 saya terima Tuhan. Dan sebelum itu juga, sebelum baptis, sebelum ruqyah, waktu itu saya sempat minta sama suami saya untuk, saya mau ke gereja dong, saya mau ikut. Kalau kamu ke gereja, saya mau ikut. Terus sempat beberapa kali dia nggak mengajak saya, dia nggak menghiraukan lah permintaan saya. Terus tapi setelah itu akhirnya dia mengajak saya untuk ke gereja. Dia bilang, saya mau ke gereja nih, kamu mau ikut? Saya mau ke gereja sama keluarga saya. Terus saya bilang, iya saya mau ikut ke gereja. Nah, terus ya saya ikut ke gereja pertama kali. Saya juga baru pertama kali ke gereja, karena saya belum pernah ke gereja. Saya nggak tahu ibadahnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, bagaimana di sana. Pada saat pertama kali saya masuk ke gereja, saya melihat mereka sudah sedang puji-pujian. Saya nggak ngerti mereka sedang menyanyikan apa, tetapi di situ dari awal ibadah, pas saya duduk, saya langsung menangis. Nggak tahu seperti apa yang saya rasakan, tapi saya benar-benar menangis seperti di situ kedamaian mengisi saya, benar-benar mengisi saya, dan saya semakin yakin tentang apa yang saya yakini saat ini. Dan itulah yang juga menjadi saya semakin bulat untuk saya terima Tuhan dan saya baptis. Dan apa yang dulu menjadi pertanyaan-pertanyaan saya yang saya tidak mengerti sebelumnya, tapi saya tidak peduli pada saat itu, saya memang belum mengerti, tapi saya percaya, saya mau terima dulu. Dan ya memang benar, Tuhan kemudian menjelaskan sendiri kepada saya apa yang dulu menjadi pertanyaan-pertanyaan saya, terjawab dalam setiap khotbah-khotbah dari pendeta yang saya dengar. Ya, saya benar-benar merasa saat ini saya terberkati. Saya tidak salah dalam memilih keyakinan saya. Saya ada dalam Tuhan yang benar, dan kiranya kesaksian saya boleh menguatkan iman kalian semua dan juga menjadi berkat bagi yang belum percaya, bagi yang baru mendengar kesaksian saya ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kalian semua, dan saya rindu kita semua mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan berarti saya sudah 2009, sudah berapa tahun nih saya terima Tuhan, dan memang luar biasa. Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup, dan banyak pengalaman pribadi yang saya lewati bersama Tuhan sampai saat ini. Terima kasih.
Mari kita hidup untuk menjadi saksi, memberikan kesaksian buat bagi orang-orang percaya dan juga bagi orang-orang dunia. Terima kasih dan teruslah menjadi terang. Amin.